Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang setia mendampingi Ananda di rumah, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Dalam mode daring hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum kita mulai, kita baca Bismillah dan doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai, silakan siapkan alat tulis dan bukunya terlebih dahulu. Sudah? Ya. Hari ini kita akan membahas tentang iman. Apa itu iman? Iman adalah percaya. Percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dalam perbuatan. Itu namanya iman. Nah, rukun iman ada 6 ya, dan 6. Yang pertama iman kepada Allah. Ini yang akan kita bahas nanti. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat baru kepada Rasul. Jadi hari ini kita akan membahas rukun iman yang pertama dan yang keempat. Nah, langsung saja kita lihat di halaman 12. Di situ mari kita mengenal Allah melalui alam semesta. Kok bisa? Ya, coba dilihat. Tidak usah jauh-jauh. Ayo coba kalian keluar dari rumah, terus lihat sekitar kalian ada apa saja. Ada tembok, ada pagar, Miss. Oh, bukan itu maksudnya ya. Keluar yang kira-kira kalian bisa hirup. Apa? Udara. Kira-kira yang bisa, kok jam segini udah gak perlu listrik lagi ya, matikan aja itu lampunya. Tapi sudah terang karena ada apa? Sudah ada matahari. Tubuh kita terasa dingin. Karena apa? Karena cuaca hari ini sedang dingin. Suhu menurun ya. Itu semua siapa yang memberikan? Tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap, tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas, ya, tiba-tiba segar, gitu. Siapa yang memberikan? Allah. Nah, itu adalah alam semesta. Jadi alam semesta itu bukan yang pemandangan indah di gunung, laut, bukan itu saja, ya. Yang setiap hari, yang paling setiap hari kita nikmati, udara. Itu adalah alam semesta, sebagian dari alam semesta, ya. Setiap hari kita bisa bernafas, setiap hari kita bisa menikmati terang benderangnya dunia tanpa listrik. Pagi sampai siang tidak perlu lampu, sudah terang rumah kita. Nah, begitu ya. Kecuali kalau di dalam gua harus ada lampu. Nah, ini ada gambar di halaman 12. Siapa itu? Oh, ada dua orang anak, laki-laki dan perempuan, sedang menunjuk ke arah gunung yang sedang, ya, yang sedang terlihat dan mengeluarkan asap kira-kira ya, yang sebelumnya ada awannya. Nah, itu adalah sebagian penuh Allah menunjukkan kekuasaannya. Gunung nggak ada, di dalamnya juga nggak ada kompornya itu, kok bisa keluar asap ya? Kalau manusia biar keluar asap ya dia harus masak dulu baru keluar asap ya. Nah, itu kalau Allah nggak perlu punya kompor. Aduh, kalau gunungnya segitu kompornya seberapa? Nggak mungkin kan? Nah, makanya kalau Allah sudah berkehendak, gunung yang kecil pun di dalam laut sekalipun itu akan bisa meletus. Nah, memang itu perbuatan manusia, bukan kan? Kalau Allah berkehendak itu akan terjadi. Bagi orang-orang yang beriman akan percaya bahwa semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Bagi yang tidak percaya, yang nggak akan percaya, kok bisa ini, bisa itu. Bisa jadi gunung itu meletus karena dalamnya ada buton nih, ya. Salah. Di dalam itu karena kekuasaan Allah. Mau gunung ditaruh di dalam laut, mau di atas laut, itu suka-suka Allah kan? Allah yang berkehendak. Makanya bagi orang yang beriman akan percaya dimanapun alam semesta itu, seperti apa alam semesta itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, kehendak Allah menciptakan itu muncul
Allah memiliki sebuah Asmaul Husna. Asmaul Husna apa? Yang dinamakan dengan Al-Khaliq, ini dia. Nah, Al-Khaliq artinya adalah Maha Pencipta. Menciptakan apa saja? Semuanya diciptakan sama Allah. Apa yang enggak? Ayo mau bilang meja, mau bilang kursi, tempat tidur. Sekarang saya tanya, kursi, tempat tidur, meja terbuat dari apa? Kayu. Kayu kalau misalkan gak diciptain pohon sama Allah, memang mau jadi kursi? Gak bisa. Ya, jadi awal mulanya semuanya adalah dari kehendak Allah. Ditambah manusia diberi akal, pikiran buat berpikir gimana ya caranya manusia itu bisa merebah, bisa rebahan. Oh, dibuatin kasur. Akhirnya dia bereksperimen. Bisa jadi kasur yang awalnya cuman geladakan ya, cuman itu kayu, terus ada yang biar nggak pegel semua kasih spon. Nah, oh sponnya masih ini kempes, akhirnya kasih itu springnya, itu apa itu namanya, pegas, gaya ya ke Inggris, itu di dalamnya kasih pegas. Nah, kasih pegas akhirnya jadi spring bed loh, piye. Top kan, manusia itu punya akal. Akhirnya manusia bisa nyaman. Bukan hanya kasur yang dikasih spon, kursi sekarang udah semuanya mentul-mentul semua ya. Sampai kalau sudah rebahan di kursi, jarang loh itu sampai badannya lengket sama kursinya ya. Ya, itu adalah kepandaian manusia dari Allah. Jadi jangan sombong. Oh, manusia itu lo bisa apa-apa. Coba kalau manusia itu akalnya diambil, udah nggak punya akal. Nah kan jalan-jalan pada nggak pakai baju itu, nggak punya rasa malu kan? Allah itu semuanya yang berkehendak. Jadi jangan sombong. Kena pisau aja masih sakit udah suka sombong, tidak boleh ya. Oke, sekarang berikutnya ya. Nah, Allah itu kehendaknya banyak sekali, kekuasaannya sangat luas. Buktinya apa? Allah bisa melihat, Allah bisa menciptakan hal yang kecil sampai hal yang besar, hal yang tidak terlihat sampai hal yang terlihat ya. Mulai dari kutu, mulai dari bakteri, virus ya yang nggak terlihat kan, sampai gajah, sampai gunung, itu semuanya diciptakan oleh Allah ya. Itu adalah semuanya kehendak Sang Maha Pencipta. Asmaul Husnanya apa tadi? Al-Khaliq, pintar. Berikutnya ya. Oke, mengenal Allah melalui Al-Quran. Kok bisa kita bisa mengenal Allah dari Al-Quran? Bisa dong, sangat bisa ya. Coba sekarang Al-Quran itu dalamnya ada apa? Huruf Arab. Sudah pernah tahu arti-artinya? Ya minimal juz amma lah. Juz amma dibuka. Artinya apa? Di situ sangat bisa menggambarkan kekuasaan Allah. Ya, coba dibuka mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, semuanya dibaca ceritanya di situ. Nanti kalian akan mengenal Allah lebih dalam lagi. Bahkan ketika kalian juz amma mau terakhir, udah mulai dari Al-Qari'ah itu aja, Al-Humazah itu semuanya menunjukkan bahwa nantinya dunia itu akan berakhir seperti apa. Allah sudah menceritakan di situ semuanya. Bahkan yang belum terjadi itu di Al-Qur'an sudah ada semuanya. Ya. Jadi bagi yang sudah pernah khatam Al-Qur'an, jangan pernah kalian berhenti. Kalau sudah khatam Al-Qur'an, pelajari isinya. Itu nanti akan jadi lengkap ya. Kalian akan tahu bacaannya plus terjemahnya. Oke, berikutnya ya, mengenal Allah melalui Al-Quran seperti itu. Jadi Al-Quran itu sebenarnya kitab Allah itu tidak hanya satu tapi 4. Pertama ada mulai dari kitab Taurat, turun lagi pada masa Nabi Daud ada kitab Zabur, turun lagi pada waktu Nabi Isa turun kitab Injil. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Apa
apakah ada kitab setelah Al-Quran? No, tidak ada. Zaman sekarang adalah zaman yang terakhir. Zaman sekarang sudah berakhir, sudah bye. Ya, berarti sudah ganti di akhirat semua, pindah. Nah, kalau semuanya sudah tahu isi Al-Quran, insya Allah sudah tahu isinya Taurat, Zabur, sama Injil. Kok bisa? Iya. Jadi nggak usah ini penasaran ya, nggak usah kepo tentang gimana sih Miss Taurat itu, gimana sih ya itu Zabur, Injil gimana ya, nggak usah. Karena semua yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu sudah disempurnakan, udah masuk Al-Quran semua. Bagi yang beriman kepada Allah, tidak akan kepo-kepo ria ya. Semuanya sudah ada masuk dalam Al-Quran dan itu sudah lengkap. Ya kan? Nah, semisal kalau di makanan itu kayak gini. Mie ya, itu sudah ada sayurnya, udah ada telurnya, udah ada jamur, lengkap lah sudah ya, semuanya dimasak. Nah, yang sebelum jadi itu cuman ada telur sendiri, cuma ada sayuran sendiri, cuma ada mie sendiri. Nah, Al-Quran itu yang udah lengkap, udah tinggal makan, udah itu. Kenapa harus kepo? Tadinya mie itu bentuknya kayak apa sih? Kalau telur kayak apa? Nggak perlu, udah tinggal makan, udah tersedia, udah mateng, udah hangat, tinggal menikmati. Mantap. Itu Al-Quran ya. Nah, di dalamnya mengenalkan Allah itu seperti apa, kekuasaan Allah itu seperti apa, kehidupan manusia yang bagus itu seperti apa. Di situ ada semua, sudah diatur. Ya. Oke, berikutnya ya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna tadi yang pertama di atas tadi sudah diterangkan Miss tentang Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Good. Yang berikutnya di sini ada Al-Bashir. Apa itu Al-Bashir? Ini ya. Al-Bashir yaitu Allah Maha Melihat. Wow, Allah Maha Melihat berarti Allah memiliki mata seperti manusia? No, ingat. Allah itu bukan makhluk. Allah itu zat. Namanya saja sudah beda. Berarti ya beda. Sama halnya begini. Manusia dengan tumbuhan. Apakah sama? Tidak. Karena apa? Namanya aja udah beda. Namanya sudah berbeda. Jadi kalau misalkan manusia disamakan sama tumbuhan, mau nggak? Kan nggak mau. Sudah ada sendiri-sendiri. Manusia dengan yang menciptakan juga berbeda. Sama halnya seperti ini. Ada tukang kayu, bikin meja. Masa tukang kayunya kayak meja? Kan enggak, beda ya. Tukang mebel bikin kasur. Masa tukang mebelnya bentuknya kayak kasur? Kan enggak. Ya. Jadi beda. Makanya kalau Al-Bashir, Allah Maha Melihat. Penglihatan Allah itu beda dengan penglihatan makhluknya. Masa yang menciptakan sama dengan yang diciptakan? Ya nggak mungkin lah ya. Jadi penglihatannya manusia dengan Allah itu perbedaannya. Kalau manusia misalkan Miss melihat di sini di depan handphone, itu terlihat yang di depan handphone, yang di belakangnya handphone nggak tahu. Nanti tiba-tiba di belakang handphonenya Miss ini ada tiba-tiba ada kupu misalkan, yang nggak kelihatan, kan terhalang sama handphone itu ya. Apalagi yang di belakangnya dinding, udah nggak kelihatan. Allah jangankan di belakangnya dinding, yang ada di dalammu itu nggak usah USG, Allah tahu semua. Yang ada di dalam sini nggak usah ini CT scan, Allah udah tahu semua. Ya, jadi Allah itu bisa melihat apa-apa, semuanya yang tidak bisa dilihat manusia bisa terlihat oleh Allah. Intinya, penglihatan Allah itu tidak terbatas. Kalau manusia, penglihatannya terbatas. Oke, kita lanjut ke Al-Adl. Artinya Allah Maha Adil. Adilnya di mana? Apakah Allah itu jadi hakim? Bukan. Allah itu Maha Adil. Adilnya apa? Manusia kasih mata di sini adil, hewan kasih mata di sini, ya dia biar itu penglihatannya bisa luas. Kalau manusia nggak ditaruh di sini, pasti dia bingung. Yang sana lihat dinding, yang sana lihat pintu, gimana coba? Kan lebih bingung. Makanya untuk penglihatan manusia dengan hewan itu dibedakan. Adil, karena adil nggak harus sama. Manusia kasih kaki bisa berdiri 2 aja cukup kakinya ya.
Kalau binatang kasih kaki 4 seperti kuda biar bisa berlari lebih kencang. Nanti kalau manusia dikasih 4, lah apa bedanya sama hewan? Nah, jadi adil itu tidak sama. Jadi Allah itu maha adil. Ya, manusia seperti ini terbatas, tidak bisa lari kencang, tapi dikasih akal, dibekali akal. Akhirnya apa? Manusia bereksperimen, bikin mobil yang punya kecepatan ada yang 500 tenaga kuda. Nah, kan lebih cepat akhirnya dari kuda. Ya, Allah itu maha adil. Yang berikutnya adalah Al-Azim. Ya, Al-Azim artinya Allah maha agung. Ini ya, Al-Azim, Allah maha agung. Keagungan Allah di mana? Wah, kalau masih tanya Allah maha agungnya di mana, aduh udah terlambat ya. Kemarin-kemarin kemana Pak, Bu ya? Allah itu maha agung. Agungnya di mana? Mata kelihatan kayak gini, sarafnya di sini seberapa banyak ratusan juta. Itu Allah sendiri yang menciptakan. Tanpa ada yang ngelewer-ngelewer di luar. Bulu mata, itu kita membicarakan diri manusia aja ya, nggak usah yang belum yang ada di alam semesta. Bulu mata kasih segini, coba kalau Allah itu misalkan kurang agung gitu ya, ini pasti panjangnya itu, setiap rambut itu panjangnya itu sama kayak rambut kepala itu, semuanya serba bisa panjang. Itu kan salam. Jadi ini nanti ada potong rambut alis, ada potong rambut bulu mata, kan jadinya bukan bulu mata ini namanya, jadi rambut mata ini kan. Jadi aduh, kan kelihatan. Hayo nanti kalau di sekolah rambut matanya belum dicukur, nah kan mengganggu sekali itu. Ya untung Allah itu maha agung, kasih yang segini aja ya. Kalau panjang-panjang banget sama Allah itu dilentikkan, jadi nggak mengganggu mata. Udahlah pokoknya top markotop itu Allah ya. Itu Allah maha agung. Agung yang lagi di mana? Gunung segitu besarnya, gimana coba? Manusia bisa bikin gunung segitu besarnya? Nggak bisa. Kalau nggak keagungan Allah, nggak akan ada yang namanya pohon beringin segitu besar di tengah kota bisa tumbuh hidup ya. Keagungan Allah lagi, pernah tahu banjir bandang? Pohon segitu besar bisa tercabut dari akarnya. Keagungan Allah. Maka daripada itu, ketika kita melihat keagungan Allah, kesempurnaan ciptaan Allah, apa yang kita baca adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu adalah pujian zikir kepada Allah. Jangan lupa, bukan hanya kalau misalkan kita lihat pemandangan yang indah, wow, 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 indahnya, speechless. Apa itu ya? Hai, anak muslim, anak solih-solihah, bacalah tasbih ketika melihat keindahan. Bacalah tahmid ketika melihat keagungan. Bacalah takbir ketika melihat kebesaran Allah di muka bumi ini. Ya, itu namanya anak solih-solihah. Ingat, kata-kata speechless itu tidak ada dalam surga ya. Nah, begitu ya. Boleh kalian berkata, oke, good, speechless. Tapi jangan lupa dibubuhi dengan kalimat toyibah. Karena kita orang Islam. Oke, baik. Berikutnya ya. Nah, berikutnya. Kita belum mengerjakan. Saya mau menerangkan dulu ya. Yang berikutnya adalah beriman kepada Rasul Allah. Rasul Allah, berarti kita percaya bahwa Rasul itu ada, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasul itu intinya pengertiannya adalah utusan. Ya, jangan lupa Rasul adalah utusan. Kalau Rasulullah berarti utusan Allah. Siapa Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul itu adalah seorang laki-laki. Tidak mungkin Rasul itu perempuan ya, ibu-ibu. Tidak mungkin. Rasul itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu cowok semua ya. Laki-laki pilihan Allah yang diutus Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apakah akhlak manusia itu belum sempurna? Belum.
pada zaman Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini, namanya manusia itu sering kebolak-balik, itu banyak salahnya ya. Dari masuk, kalau diajak Nabi baik, nanti nabinya wafat, balik lagi jelek lagi, baik lagi jelek lagi gitu, kayak gitu terus. Makanya akhlaknya itu nggak pernah bener manusia itu. Iya, saya pun, Miss pun juga masih belajar ya, belajar terus, berusaha menjadi baik ya, karena Miss mosok aku lo wes HP, nah itu namanya sombong ya, nggak boleh. Yang boleh sombong di dunia ini hanya Allah. Nah, oke, berikutnya adalah iman kepada Rasul. Ada sifat wajib Rasul ya. Kalau Allah sifat wajibnya ada yang namanya apa, wujud ya. Kalau Rasul juga punya sifat wajib, cuman ada 4 ya. Ada yang pertama, nih saya mau pakai pulpen yang warna biru, kesukaannya Mbak Bintang katanya ya. Nih, ada yang namanya sidik ya, bukan sodik ya, tapi sidik. Sidik artinya benar atau jujur ya. Jadi Rasul Allah itu ketika berdakwah itu benar, apapun yang dikatakan itu, yang didakwakan itu semuanya benar, tidak ada yang salah, dijamin. Oke, itu artinya sidik. Berikutnya ada amanah. Nah, amanah berarti dapat dipercaya, perkataannya itu bisa dipercaya. Ketika menyampaikan tentang surat An-Nas, bahwa Allah itu melindungi manusia dari gangguan jin dan manusia, benar, memang benar begitu ya. Itu adalah amanah, bisa dipercaya. Terus kemudian tablik, menyampaikan. Jadi memang Rasul-Rasul itu untuk menyempurnakan akhlak manusia itu dengan cara tablik ya, seperti ceramah, menyampaikan apapun yang diterima, apapun yang diwahyukan kepada Rasul pasti langsung disampaikan kepada umatnya. Kemudian berikutnya fatonah. Fatonah itu cerdas. Rasul itu cerdas, nggak cerdas nggak bisa menyampaikan. Caranya menyampaikan bagaimana ya? Nah, harus sekolah. Nggak mungkin sekolah karena SD Lab zamannya Nabi itu belum ada, adanya sekarang ya. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau ada sifat wajib, pasti ada kebalikannya, yaitu sifat mustahil. Apa itu sifat mustahilnya? Itu, sekarang saya mau ganti pulpen warna merah. Ini kesukaan saya. Ada kizib. Kizib atau kadib ya. Ini artinya adalah bohong. Gak mungkin Rasul itu bohong. Kalau bohong ya gak mungkin lah ya jadi utusan. Tukang bohong sih nggak boleh ya. Jadi Rasul itu tidak mungkin kadzib atau bohong. Yang kedua adalah kebalikannya amanah, yaitu khianat. Udah menyampaikan begini, ternyata salah, yang disampaikan nggak sama, nggak mungkin. Rasulullah itu ketika yang diwahyukan itu huruf A, ya disampaikan huruf A. Kalau yang disampaikan A, B, C, D, yang disampaikan juga A, B, C, D, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah khitman. Khitman itu adalah menyembunyikan. Ayo coba ini disampaikan ke umatnya. Enggak, buatku sendiri itu enggak. Kalau Rasulullah, kalau disuruh menyampaikan, langsung disampaikan. Begitu ya. Kemudian sifat baladah. Rasulullah tidak mungkin bersifat baladah, mustahil itu. Karena baladah itu apa artinya? Bodoh. Nah, Rasul itu tidak mungkin bodoh. Kalau bodoh mesti nggak bisa menyampaikan. Ya kan bingung, gimana? Apa ya? Oh, piye iki? Oh, nggak mungkin. Kalau kayak gitu kan nggak lucu ya. Nah, kemudian ada sifat yang satu lagi namanya sifat jaiz ya. Sifat jaiz itu apa? Sifat yang umum, manusiawi. Seperti kita, pengen apa? Pengen makan, pengen minum, pengen tidur, istirahat, pengen traveling, itu sama. Rasul itu juga seperti itu, karena Rasul itu adalah manusia, bisa meninggal. Ya, begitu ya, itu sifat jaiznya. Oke, Rasul itu juga dibekali oleh keistimewaan yang dinamakan dengan mukjizat. Gitu ya, dibekali dengan mukjizat. Apa aja mukjizatnya? Banyak sekali. Nah,
Sekarang yang berikutnya ini nama-nama rasul atau nabi ya. Ini sebenarnya nama-nama nabi, ini bukan nama-nama rasul ya. Karena rasul itu kalau diberikan wahyu harus disampaikan ke umatnya, kalau nabi tidak. Nah, jadi yang ini nama-nama rasul Allah ini salah. Harusnya nama-nama nabi Allah. Siapa saja? Nah, ini ada 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. 25 nabi. Ya, itu dia adalah nama 25 nabi. Ada yang hafal lagu Dea Ananda 25 nabi gak? Saya nggak hafal, hafalnya kayak gitu tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah nama Rasul. Nah, ini baru nama Rasul. Rasul yang diberikan wahyu dan disampaikan ke umatnya. Ini ada Rasul Ulul Azmi namanya. Jadi Rasul Ulul Azmi itu adalah sebuah gelar bagi Rasul-Rasul yang memang memiliki ketabahan dan tingkat kesabaran yang luar biasa. Contohnya ada 5 ya. Nama Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, ada 5 ya. Nah, yang pertama adalah Nabi Nuh. Apa mukjizatnya? Sebenarnya Nabi itu juga dikasih mukjizat. Cuma yang dibahas di sini adalah Rasul Ulul Azmi aja. 5 saja ya. Kalau 25 kebanyakan. Nanti saya upload video YouTube-nya. Aduh, bisa menghabiskan tang gitu ya. Ini saja ya, 5 saja. Nabi Nuh, garis besarnya, beliau memiliki kehebatan, itu bisa bukan sendiri, dia bisa menggerakkan umatnya untuk membuat kapal besar yang bisa dimasuki oleh hewan manusia. Nah, untuk apa? Untuk menghindari dari banjir bandang gitu ya. Nah, sayangnya Nabi Nuh itu tidak bersama anaknya. Bahkan anaknya itu meninggal di hadapan matanya. Namanya Kan'an. Dia itu sok-sokan ya. Jadi ketika diajak ayahnya, ayo Kan'an masuk ke sini, naik ke sini bersama ayah. Tidak mau, aku mau berenang saja ke bukit itu. Memang dia berenang kemana? Akhirnya ketika dia itu berenang ke bukit nggak nyampe. Ya sudah ablebek 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 gitu, tenggelamlah dia. Itu kan bersama ibunya itu juga tidak mau ikut Nabi Nuh gitu ya. Kasihan ya Nabi Nuh, jadi kehilangan anak dan istrinya pada saat banjir bandang melanda. Nah, kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai Abul Anbiya. Dia adalah ayahnya para nabi, karena seperti Nabi Ismail, kemudian Yakub, itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Banyak sekali yang keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi seorang nabi juga. Nah, Nabi Ibrahim itu beliau kan adalah seorang rasul ya, tapi beliau itu ayahnya itu seorang pemahat berhala yang luar biasa. Itu langganannya rajanya. Sampai pada akhirnya patung-patungnya bapaknya itu dihancurkan sama Ibrahim itu, biar bapaknya itu nggak bikin kayak gitu lagi. Tapi ketahuan si Ibrahim akhirnya mau dibakar hidup-hidup. Tapi karena pertolongan Allah, Nabi Ibrahim itu bisa meloloskan diri, bukan melarikan diri ya, tapi tidak terbakar, bahkan badannya itu terasa dingin ketika dibakar sama api. Nah, itu adalah mukjizatnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini kasihan juga ya kesabarannya. Dia itu begini, kecil, dia itu bukannya diasuh sama orang tuanya, tapi dihanyutkan ke sungai. Tapi beruntungnya ketika dia ditemukan oleh Asia, istrinya Raja Fir'aun, kemudian Raja Fir'aun kan nggak bisa menyusui tuh, mencari ibu susu, akhirnya yang ditemukan adalah ibunya si Musa sendiri, ya kan? Nah, gitu. Nah, akhirnya Nabi Musa itu mendapatkan mukjizat, yaitu dia punya tongkat yang bisa membelah Laut Merah, yang akhirnya Laut Merah itu bisa menenggelamkan Raja Fir'aun sama pasukannya. Nah, itu ya. Dia bukan penyihir loh, tapi memang itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tongkat zaman sekarang dipukul-pukulkan ya cuklek ya.
Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini yang lahir tanpa ayah ya, dari ibu yang bernama Maryam. Nah, Nabi Isa ini bisa menyembuhkan penyakit apapun. Bahkan Nabi Isa itu bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hebat kan? Hebat Allah kok ya. Itu semua atas izin Allah, bukan karena hasil pekerjaan Nabi Isa sendiri, bukan ya. Berikutnya adalah yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizatnya? Rasulullah itu bergelar Khatamul Anbiya loh, Nabi akhir zaman. Jadi setelah Muhammad, kan Nabi Muhammad sudah wafat tuh. Kalau ada yang mengaku Nabi zaman sekarang, nah itu ketahuan bohongnya ya. Nggak pernah baca PAI, nggak pernah dijelasin itu sama Miss Aris itu. Kasihan itu ya. Nah, Nabi Muhammad itu mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Penurunan Al-Quran itu selama 22 tahun lebih ya. Oh, sekian tahun itu. Makanya Rasulullah itu memiliki mukjizat terbesar itu Al-Quran. Turunnya bertahap, berangsur-angsur sesuai dengan peristiwanya. Jadi yang sudah dialami sama Rasulullah itu sudah dialami sama sekarang dialami sama manusia. Jadi kalau kalian punya masalah, cari solusinya di dalam Al-Qur'an. Udah ini ya, seperti itu. Nah, pernah juga Rasulullah itu membelah bulan menggunakan jarinya. Krek, satu bagian ini taruh di bukit yang sebelah sana, yang satu bagian sebelah sana. Ini gitu ya, terbelah jadi dua. Seperti itu mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cerita singkatnya seperti itu. Kalau mau tahu di buku cerita banyak, di ensiklopedia banyak. Miss boleh cari di YouTube. Aduh, jangan handphone lagi lah ya. Cari buku cerita aja banyak itu ya. Baca. Nanti biar nggak lupa sama huruf ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa lekas ketemu secara langsung ya. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, yang Miss cintai dan rindukan kelas 4A dan kelas 4B. Mau saya absen satu-satu? Aduh, itu apa kepanjangan nanti videonya ya. Ya, ini ada nanti tugas kalian mengerjakan penilaian harian 2. Ini ya, di halaman 19 dan halaman 20. Ini sebentar. Yang ini saja. Sip. Ya, penilaian harian 2 halaman 19 dan 20. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, difoto ya. Memfotonya bagaimana, harus terlihat halamannya. Nanti kalau nggak terlihat halamannya, ini yang dikerjakan yang mana gitu. Miss bingung lagi ya. Terus yang halaman 20 juga gitu, harus terlihat halamannya. Begitu ya. Oke, kalau tidak bisa boleh minta tolong sama orang tua yang di rumah. Kalau misalkan orang tuanya masih sibuk di dapur, memasak dan lain sebagainya, bantuin dulu ya. Jangan repot belajar juga. Nanti dikasih waktu sama Miss panjang, waktunya sampai malam. Malam belum bisa, besok nggak apa-apa ya. Nggak usah takut. Oke, kita santai aja. Yang penting tetap belajar ya. Setiap hari mengerjakan, membaca itu tetap. Beribadah, sholat tepat waktu, mengaji jangan lupa, dan membantu ayah bunda yang di rumah. Kalau disuruh tidak boleh yang namanya bentar ma, masih belajar. No ya. Kalian bisa meninggalkan sebentar untuk membantu ayah ibunda kalian. Paham ya? Oke. Terima kasih sudah menyaksikan screen recorder ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di waktu yang akan datang, di kesempatan yang lebih baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, cuci tangan ya, sering cuci tangan, pakai air yang mengalir, pakai masker ketika keluar. Kalau tidak penting banget gak usah keluar ya, di rumah aja yang anteng kayak Miss ini ya, anteng sekali. Oke, selamat belajar anak-anakku semua kelas 4 kelas B. Terima kasih atas pendampingannya ayah bunda di rumah. Mudah-mudahan selalu dilancarkan dan dimudahkan ya. Semangat sehat, semangat belajar di rumah Moda Daring. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.